Antisipasi jadi bisa kieu misalkannya ku abi teh dibiarkeun tapi bisin kita aya bebatkeunna atau manehna sorangan anu teungeuh atau teu sadar bahwa dia aya warai baik seakan-akan orangnya teh terganggu ngerasa risih berujung-ujung lagi ngagigit gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Adam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip uji sifat proteolitik enzim pepsin. Enzim sendiri termasuk ke dalam protease. Pepsin disekresi dalam bentuk inaktif oksigen yang akan diaktifkan oleh asam lambung. Pepsin merupakan enzim proteolitik dan memiliki pH aktif 1,4. Pada pH 5 menjadi tidak aktif dan pada medium bersifat alkalis, enzim menjadi rusak. Enzim ini berfungsi untuk mendegradasi protein. Jadi intinya pepsin ini bekerja baik pada pH 1,4 dan pada medium yang bersifat asam. Konsep itu dijalankan ya itu ada budak tidak namun nama tujuan polisi Jangan tempat aman kan yang keburu lah tapi sanitasinya lumayan rumit jadi dipantau antisipasi kita kan ada sudah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Diana Wirunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi biokimia mengenai uji enzim untuk hasil dan pembahasan sifat proteolitik dari enzim pepsin. Nah, dari 4 tabung yang telah disiapkan dan telah diujikan, hasilnya dari tabung pertama yang ditambah serbuk albumin dan ditambah 2 mili pepsin dan 2 mili HCl 0,4% menunjukkan hasil positif. Untuk tabung kedua yang diisi dengan serbuk albumin ditambah dengan 2 mili pepsin dan 3 mili aquades menunjukkan hasil negatif. Untuk tabung ketiga yang diisi serbuk albumin ditambah 3 mili aquades dan 2 mili HCl 0,4% menunjukkan hasil negatif. Dan tabung terakhir yaitu tabung keempat yang diisi albumin, serbuk albumin yang ditambah 2 mili pepsin yang sebelumnya telah dipanaskan dan ditambah 2 mili HCl menunjukkan hasil negatif juga. Nah, enzim pepsin dihasilkan oleh lambung untuk menguraikan protein menjadi proton. Indikator yang bisa diamati adalah terlarutnya larutan protein, yaitu serbuk albumin yang disebabkan karena terhidrolisis oleh pepsin. Yang menunjukkan hasil positif adalah tabung pertama, karena enzim pepsin memerlukan suasana asam agar bekerja secara optimal. Nah, sedangkan pada tabung 2 menunjukkan hasil negatif, karena pada tabung 2 ini larutan tidak dalam keadaan asam karena tidak ditambah dengan HCl. Untuk tabung ketiga menunjukkan hasil negatif, karena pada tabung ketiga ini tidak ditambah enzim pepsin. Dan untuk tabung terakhir menunjukkan hasil negatif juga, karena pada tabung keempat ini enzim yang digunakan yaitu enzim pepsin sebelumnya telah dipanaskan, sehingga enzim pepsin tersebut tidak bisa bekerja secara optimal. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang, Neng? Berapa sekarang? Belum kalem. Udah 840. Video tuh bisa digandak kayak tugas tugas ini ya audionya benang kayak kemana si Nadif si Kanyo tim si Jin tuh lu kabarin nyerekan mana tak? Sahabat iya kemarin ngadu ke si Obet ayah WA
Itu si ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dari uji enzim amilase. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Baturan orang Bisa ya direnggal saya oke. kurang gedipnya kayak baturan di win cenah. Fisik ngomong nate cenah. Sangat kelompok polem-polem gitu. satu dan juga sampel. Aing teh nyari tahu gimana oh iya. Aing rek minta rokok. Saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari Lain rek minta ieu cangkang Nah, garpit yang pertama disiapkan sampel loba. ya. Kemudian sampel nasi itu dibagi menjadi 6 sampel. Nah, untuk sampel nasi yang pertama Kelas Cen. kemudian ditetesi dengan iodin. Gimana mana ngajak? Kemudian sampel nasi yang kedua ditumbuk, kemudian diberi sedikit air, lalu dipanaskan dalam air panas. Nah, kemudian ditetesi iodin, lalu diambil. Nah, untuk sampel nasi yang ketiga itu ditumbuk Ini jauh ke Bekasi sampai suhunya, lalu ditetesi dengan Nah, untuk sampel nasi keempat naon jin eta nyut naon nyut diberi sodium nyut naon nyut lalu dipanaskan dalam air panas, kemudian ditetesi dengan iodin dan diambil. Nah, untuk sampel nasi kelima jam dipanaskan 12 untuk 1 sampai 3 menit, kemudian tetesi iodin jam sebanyak 3 tetes lalu amati. Nah, untuk sampel nasi yang keenam kemudian dengan interval Ya, suka itu 1 dulu, sampai 3 menit, kemudian dipanaskan selama 10 menit, kemudian penelitian apa tetesi iodin Mbak? sebanyak 3 tetes lalu diamati. aksinya begini nah bagaimana nanti aksi Amilase diklasifikasikan sebagai sakaridase yang memotong polisakarida. Amilase merupakan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan saluran darah. Fungsi utama enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan menjadi gula terfermentasi. Amilase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis dari alfa 1,4 glikosidik polisakarida untuk menghasilkan dekstrin, oligosakarida, maltosa, dan D-glukosa. Mekanisme kerja enzim alfa amilase terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltoriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa ada cenah aya malam jit Keduanya merupakan kerja enzim alfa amilase pada molekul amilosa. Pada molekul amilopektin, kerja enzim alfa amilase akan menghasilkan glukosa, maltosa, dan satu seri alfa limit dextrin, serta oligosakarida yang terdiri dari 4 atau lebih glukosa yang mengandung ikatan alfa 1,6 glikosidik. Pada praktikum ini, uji enzim amilase dua kali, dilakukan cenah, dengan anjing. 3 metode Oh berbeda. nyebar ya ke Metode panitia tuh pertama, sampel dibagi menjadi 2 dalam wadah berbeda, lalu ditumbuk. Kan Setelah itu, pada wadah ngobrolnya. pertama langsung diberi tetesan ngobrol iodium. jeung Sedangkan di wadah kedua, Adli. setelah ditumbuk, Jadi gini, Dip, sampel ya, di dipanaskan mah, di atas air mendidih lebih baiknya selama 10 menit. kan kontennya. Setelah itu, Sama baru Bapak Di, diberi orang nanya, tetesan ah. iodium. Hasil menunjukkan pada wadah pertama terjadi perubahan warna pada sampel menjadi kuning. Begitu juga pada wadah kedua. Hal ini terjadi karena iodium yang ditambahkan Oreo untuk membuktikan adanya karbohidrat Jadi dia dari begini, golongan Dip, polisakarida. Dip. Bahan yang mengandung polisakarida saat diberi iodium akan membentuk Di UIN mah, kompleks jadi, absorpsi berwarna yang misalkan spesifik. ada yang pindah dari Metode kedua, sampel kampus diberi lain dibagi di menjadi UIN mah 2 dalam dengerin wadah mah. berbeda. Jadi Lalu lebih ditumbuk. baiknya nyama Setelah papa. itu diberi Biar ada saliva. kesannya juga. Saliva yang ditambahkan Ngobrol kan harus sate 2 kali terus, lebih papa banyak deui. dari sampel atau kita sampai hari gua sate saliva teh itu nya dapat di benar-benar kota. tercampur seluruhnya Dip, pada ning sampel. di kota cenah di Kemudian, di kota, wadah cenah. pertama Kami jemaat, langsung nah, diberi tenang, tetesan tenang, iodium tenang. setelah diberi saliva. Mohon Dan siapa? wadah Aku kedua uang, dipanaskan uang terlebih kepala dahulu di atas air mendidih Pas selama nepo 10 baturannya, menit. Baru setelahnya mah bae. ditetesi iodium. Hasil menunjukkan pada wadah lapisan pertama geus diheula sampel gitu. berubah menjadi ungu kehitaman.
Hal ini terjadi Nyangges karena Pangandaran gitu, enzim bisi amilase kota. yang ditambahkan pada sampel berada pada suhu Soalnya kan kamar nyambil atau kene, tanpa jeung pemanasan, siapa be? menghasilkan warna ungu kehitaman. Kawin Itu menandakan bahwa enzim amilase Ya, tidak berhasil ya, hidrolisis amilo menjadi polisakkarida. Sedangkan pada wadah kedua, perubahan warna tidak tampak dengan jelas sebab masih terlihat warna asli dari iodium yang diberikan. Hal ini berarti enzim amilase telah berhasil untuk mengurangi ikatan amilo yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Berbaur Metode ketiga, sampel dibagi menjadi 6 dalam wadah berbeda. Nah, dia tuh Dibagi atas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Angka dalam angka pada label mewakili interval waktu yang ditetapkan pada sampel dan huruf A, B mewakili perlakuan yang akan diberikan, di mana A tidak dipanaskan dan B dipanaskan. Langkah pertama, sampel dikunyah dalam interval waktu berbeda, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Setelah itu dimasukkan ke masing-masing wadah. Lalu pada wadah berlabel huruf A langsung diberi tetesan iodium. Sedangkan pada wadah berlabel huruf B dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya diberi tetesan iodium. Hasil yang ditunjukkan oleh wadah berlabel 1A dan 2A yaitu sampel berubah warna menjadi ungu kehitaman baik pada perlakuan dipanaskan ataupun tidak. Pada wadah berlabel 2A dan 2B, sampel juga menunjukkan warna ungu kehitaman di kedua perlakuan. Dan pada wadah berlabel 3A dan 3B, sampel menunjukkan warna yang sedikit berbeda, yaitu kecoklatan di kedua perlakuan. Sama seperti metode sebelumnya, warna ungu kehitaman yang terbentuk menunjukkan bahwa enzim amilase yang ada pada sampel tidak berhasil menghidrolisis amilo menjadi polisakkarida. Namun, jika warna yang ditunjukkan adalah coklat atau warna asli dari iodium, misalkan mau diperbantu kumaha mun si jelema teh ngarasa polipeptida menjadi tertindas itu mereka kan mun di PMI teh meureun kumaha we lah gitu sebagai cutting gitu cutting amilo diakibatkan oleh kurangnya keturunian dan kurang optimalnya kerja enzim amilase pada sampel yang ditentukan akibat dari adanya pemanasan yang bukan pada sampel karek nyender kumaha ada hujan ben euy cicing ieu pemanasan ini dilakukan pada suhu di atas itu yang menyebabkan enzim menjadi pas kamari bahasa mapa urang langsung we wadah pertama langsung diberi tetesan iodium setelah diberi saliva, dan wadah kedua dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya ditetesi iodium. Hasil menunjukkan pada wadah pertama sampel berubah menjadi ungu kehitaman. Hal ini terjadi karena enzim amilase yang ditambahkan pada sampel berada pada suhu kamar atau tanpa pemanasan menghasilkan warna ungu kehitaman. Itu menandakan bahwa enzim amilase tidak berhasil menghidrolisis polisakkarida. Sedangkan pada wadah kedua, perubahan warna tidak tampak dengan jelas sebab masih terlihat warna asli dari iodium yang diberikan. Hal ini berarti enzim amilase telah berhasil untuk mengurangi ikatan amilo yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Metode ketiga, sampel dibagi menjadi 6 dalam wadah berbeda. Dibagi atas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Angka dalam angka pada label mewakili interval waktu yang ditetapkan pada sampel dan huruf A, B mewakili perlakuan yang akan diberikan, di mana A tidak dipanaskan
dan B. dipanaskan. Langkah pertama, sampel dikunyah dalam interval waktu berbeda, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Setelah itu dimasukkan ke masing-masing wadah. Lalu pada wadah berlabel huruf A langsung diberi tetesan iodium. Sedangkan pada wadah berlabel huruf B dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya diberi tetesan iodium. Hasil yang ditunjukkan oleh wadah berlabel 1A dan 2A yaitu sampel berubah warna menjadi ungu kehitaman baik pada perlakuan dipanaskan ataupun tidak. Pada wadah berlabel 2A dan 2B, sampel juga menunjukkan warna ungu kehitaman di kedua perlakuan. Dan pada wadah berlabel 3A dan 3B, sampel menunjukkan warna yang sedikit berbeda, yaitu kecoklatan di kedua perlakuan. Sama seperti metode sebelumnya, warna ungu kehitaman yang terbentuk menunjukkan bahwa enzim amilase yang ada pada sampel tidak berhasil menghidrolisis amilum menjadi polisakarida. Namun, jika warna yang ditunjukkan adalah coklat atau warna asli dari iodium, menunjukkan bahwa enzim amilase ikatan amilum yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak sempurnanya hidrolisis amilum diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dalam melakukan pengujian dan kurang optimalnya kerja enzim amilase pada sampel yang ditemukan akibat dari adanya pemanasan yang bukan pada suhu optimumnya, yaitu 30 derajat Celcius. Akan tetapi, pemanasan ini dilakukan pada suhu di atas itu yang menyebabkan enzim menjadi inaktif. Udah koma aing ketika disebut si A beda disebut ditanya Imam Madhab sabaraha aing kayak nu terakhir kan disebut Imam Bukhari pan Imam Hadis Bukhari mah atuh itu